Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Biduri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di rumah kediaman Bapak Wajib Muhtar. Ini tempat untuk sholat kita hari ini. Di sini laki-laki, nanti di belakang perempuannya. Allahu Akbar. Meta, datang dulu. Cepat. Itu barang saya deh. Kelihatan muakan. Bahkan kami aja ya. Ya aja. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ونقام الصلاة لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده بهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jemaah sekalian berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Fitri kita berhadapan. Jadi panduan untuk salat Idul Fitri ini adalah jumlah rakatnya adalah 2 rakaat dengan niat, yaitu dengan berharap usalis satu nanti Idul Fitri rakaat ini Imam Allah Taala kalau makmum Taala bersyaratnya dia makilah. Nah kalau tidak ada sembahyang sunat dari Fitri 2 rakaat untuk imam karena Allah Taala untuk makmum. Nah dalam hati 2 takbiratul Allahu Akbar. Ini padu Allah padu. 3 doa iftitah hanya 2 pembukaan. Apakah wajah terjadi lagi? Apakah yang lainnya kalau pendek atau yang pendek besar? Kalau takbir pertama itu 7 kali. Bacaan takbir sesudah takbir yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua kali tidak diikuti dengan tasbih. Allah bersetat.
jadi baca bismillah. Jadi 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Kemudian baca ta'awuz, alhamdulillah bisyaitanirrajim, dan basmalah, lalu baca al-fatihah sampai selesai. 8. Baca surah Al-Quran. Maaf, misalnya bagi imam ini kalau hafal baca surah tapi sebenarnya akhlak berapa kalau tidak yang lain. Pada rakaat kedua waktu bangkit dari sujud baca takbir namanya takbir ingkarat, artinya takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Namanya takbir ingkarat. Allah. Pada rakaat kedua takbirnya 5 kali dengan 4 kali baca tasbih dan itu dengan takbir yang kedua. Yang kelima, jadi takbirnya 5 kali, tasbihnya 4 kali dengan takbir. 11. Baca lagi ta'awuz, alhamdulillah syaitan lagi dan bersalah dan baca al-fatihah dan surat Al-Quran. Tapi dari makmum tidak bisa baca surah seperti membaca, makmum cuma baca surah Al-Fatihah. 12 salam dan selesai. Itulah dengan berkata salat berpikir. Demikian sekedar penjelasannya pada Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa. Beda. Dengar. Buka lawangnya, kadet, panas. Kayaknya masuk ilmik orang. Ini bukan obat. صلي سنة العيد الفطر ركعتين إماما. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فحدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله Bluetooth mode. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فحدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil Izzati, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya bagi segenap kaum muslimin hingga dapat menunaikan kewajiban ibadah Ramadan serta menjalankan sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah Islam sebagai misi pencerahan bagi umat manusia di seluruh pesada bumi. Pagi hari ini, kaum muslimin sudah penduduk bumi hingga di negeri kita ini menunaikan ibadah Idul Fitri. Semua memandangkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil dan zikir kepada Allah yang menggema ke seluruh penduduk bumi dan bertujuan dalam hati dan terhujam dalam hati. Dengan berzikir dilanjutkan salat Idul Fitri yang khusyuk hingga keluar hati itu dapat menjadi energi rohani yang menghidupkan jiwa dan hati untuk menjadi insan muttaqin yang sejati. Semoga kita yang menjalankan seluruh profesi ibadah yang diberikan lagi itu mendapat anugerah pencerahan sekaligus pahala di hadapan ilahi Rabbi. Jamaah muslimin yang berbahagia, baru saja kita segenap kaum muslimin selesai menunaikan kaum atau puasa Ramadan
disertai rangkaian ibadah lainnya sebulan lamanya. Dalam Islam, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya tidak berhenti pada aktivitas semata. Ibadah hakikatnya ialah takarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan menjalankan sikap perintahnya, menjauhi larangannya dan melaksanakan apa yang diinginkannya sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah. Dari makna ibadah tersebut terbentuk kesalihan seorang muslim yang memiliki hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, sekaligus hubungan dengan manusia atau sesama, hablum minannas, dan lingkungan, sehingga terpancar rahmat bagi saudara. Ibadah puasa bertujuan agar menjadikan orang beriman yang menjalankannya menjadi insan bertakwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar sekalian bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pertanyaannya, apa yang mereka dalam diri dengan puasa dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan setiap hari? Sebuah pertanyaan yang memerlukan refleksi di setiap muslim yang berpuasa, baik selaku individu maupun kolektif. Benih rohani apa yang dapat ditanam dan dikembangkan dalam kehidupan muslim, khususnya di negeri yang mayoritas beragama Islam? Jawaban normatifnya itu setiap muslim atau umat Islam makin bertakwa kepada karena sudah tergenting sebulan setiap tahun, sehingga terjadi akumulasi kualitas ketakwaan dan kokoh. Takwa yang menjadi tujuan puasa bukan hanya berkaitan dengan iman, namun yang menyangkut hubungan dengan sesama. Di antara ciri orang bertakwa ialah menahan marah dan memberi maaf kepada sesama. Al-Quran surah Al-Imran ayat 134-135. Orang bertakwa selain beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi, iman akhirat dan mendekatkan salat, juga mereka yang berzakat, memberi kepada orang miskin dan berbuat baik kepada sesama. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Insan bertakwa selalu bertakwa kepada Allah dan menjalani kehidupan dengan benar, baik dan patuh sesuai tuntunan agama Islam. Insan kami itu senantiasa beriman, berilmu dan beramal saleh dengan sepenuh hati, dengan meraih kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Orang bertakwa itu hidupnya bersih, lahir dan batin, disiplin, tanggung jawab, taat aturan, suka bekerja keras, berani dalam kebenaran, rasa malu ketika salah, serta memiliki kehormatan dan martabat diri yang tinggi setelah manusia yang mulia dan utama. Insan bertakwa itu mulia prinsipnya. Orang bertakwa selalu bergerak untuk berbuat jujur, benar, adil, terpercaya dan melakukan segala kebaikan untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan umat manusia keseluruhan. Sebaliknya, orang bertakwa akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, buruk dan tidak pantas dalam kehidupan. Mereka yang berpuasa harus menjadikan puasanya sebagai kekuatan rohani, membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangai buruk, buah dari ketakwaan. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Malam jadak qaulul duri wal amanatin falaisa li hajatun fi hayyaga ta'amu wa syarabu." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan melakukan dusta, maka Allah tidak lagi memerlukan dan meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Karenanya diharapkan dengan ibadah Ramadan tahun ini akan mengaktualisasikan nilai dan perilaku takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan kemanusiaan ini bersama.
kepada saudara muslimin diajak untuk memulai puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan menunjukkan amal-amal Islami yang membawa pada kebaikan, kedamaian, kemajuan dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan relasi antar umat manusia yang universal. Puasa dan seluruh ibadah yang dilakukan setiap musim seperti tadarus Al-Quran, salat tarawih, atau salat sunnah lainnya dan berbagai ritual ibadah yang tampak khusus secara lahiriah, secara niscaya menjadikan setiap muslim salih jiwa, pikiran dan tindakannya. Lebih-lebih di era media sosial dan politik yang sangat keras dan bebas saat ini, termasuk di tahun ini. Tanamkan jiwa baik terhadap sesama, meski yang berbeda agama dan tidak sepaham atau sehaluan pandangan. Hindari ujaran-ujaran yang kasar, keras, panas, dan menyulut situasi konflik di tubuh umat dan bangsa. Jika benar ahli puasa, ahli tadarus Al-Quran, dan ahli ibadah, maka tampilkan sikap saleh dan ihsan yang sejati dan tidak hanya tampak di luar belakang. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, puasa yang bertujuan mencapai derajat takwa, membuahkan ikhlas mulia, akhlak mulia di tengah suasana kehidupan yang serba terbuka saat ini. Diperlukan benteng akhlak mulia sebagai perisai dan pencerah akal budi. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas berujar apa-apa. Ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat dan hoax menjadi hal biasa di jaring tersebut. Hubungan sosial jadi lebih keras sehingga hilang rasa damai, ketentraman dan keadaban. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa adanya peluruhan nilai-nilai utama yang bersumber pada agama. Pancasila dan budaya luhur Indonesia, politik uang, permusuhan, kebencian, gaya ribah atau membenci, tajasus atau mencari kesalahan orang lain, provokasi dan menghalalkan segala cara seakan legal dalam kehidupan politik di tubuh bangsa ini. Karenanya diperlukan pencerahan akal budi sebagai aktualisasi takwa. Buah dari puasa khususnya bagi kaum muslim. Jadikan puasa dengan segala rangkaian ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagai jalan rohani untuk mencerahkan akal budi, berbingkai akhlak mulia, untuk melebar rahmat bagi serta alam dalam misi kerisalahan Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menebar rahmatan yang amin dalam kehidupan semesta. Nabi berakal budi yang agung sebagaimana firman Allah, wa innaka la ala khuluqin amin. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak mengantarkan manusia ke surga. Beliau menjawab, taqwallah wal husnul. Yakni bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Nabi peringatkan dalam salah satu hadis yang lainnya, orang yang paling dibenci Allah adalah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. Hadis Al-Bukhari. Dalam kehidupan yang dilanda oleh semua orang, maka sangat penting dan menentukan ajaran tentang kejaran akhlak mulia atau akhlak berkarimah dalam Islam yang berbudi luhur dalam ujaran, sikap dan perbuatan Islam. Pencerahan akal budi berbasis nilai-nilai
amanah, adil, ihsan, kasih sayang, dan akhlak mulia lainnya penting dalam kehidupan yang seringkali dalam kenyataan Islam atau agama tidak sepenuhnya menunjukkan konsistensi. Sebaliknya terjadi hal-hal yang bertentangan antara nilai agama dengan perilaku penegaknya. Islam mengajarkan adil, ihsan dan kasih sayang. Namun para penganutnya tidak jarang berbuat zalim, keburukan dan kebusan. Islam mengajarkan kasih sayang, ta'awun, tolong-menolong dan uslah. Namun penganutnya berbuat kebusan dengan sesama insan ciptaan Allah, bahkan dengan sesama orang. Dalam bidang amalan orang Islam rajin salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya secara intensif, tetapi sikap dan tindakannya diwarnai amarah, kasar, buruk kata, kebencian dan kerusakan. Islam hanya sebatas ilmu dan ajaran tebal, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Beragama seperti inilah yang termasuk beragama yang tidak mencerahkan, yang dan tergolong dalam perbuatan yang dimulai Allah. Al-Quran surat As-Saff ayat 3. Kamu ramadhan ini adalah kamu. Pasca puasa dan Idul Fitri setiap musim penting meningkatkan kualitas akhlak mulia sebagai bagian dari kebaikan imannya. Jangan lagi bersabda akmalu mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya orang itu disebut mulia atau yang mulia karena di dalam dirinya tersimpan benih akhlak yang baik. Kemuliaan itu melebur dalam kebaikan perilaku. Dia tahu mana yang benar dan salah, yang baik dan buruk, serta yang patut dan tidak patut. Perbuatannya jujur, sepenuh hati, tidak asal tabrak, apalagi nifaq atau munafik. Dan kemuliaan itu kesenyawa keelokan perilaku, kata jalan dengan perilaku, serta dari dirinya terpancar segala mutiara kebaikan. Orang yang mulia itu menjaga marwah dirinya, dasar menjaga mutiara yang berharga. Jadi perbuatan itu tidak menyalahi aturan, tapi dari kepatuhan, sungguh tak layak untuk dilakukan. Maka jalan terbaik bagi dirinya menghindari perbuatan yang subhat itu, apalagi itu perbuatan yang benar-benar terlarang. Sungguh tak akan ada batasan keluar tekwa untuk perbuatan etika sekali nilai kepatuhan. Sumber perbuatan itu rasa dan nilai yang objektif, bukan aturan dari hukum formalitas. Inilah dasar kemuliaan berlaku akhlak berbahagia. Kaum muslimin jemaat yang berbahagia, puasa Ramadan Idul Fitri dan ibadah lainnya meniscayakan kaum muslimin untuk hidup lebih tercerahkan dan berkemajuan, khusus bagi generasi muda muslim, agar hidup lebih saksama dalam mengarungi masa depan penuh tantangan. Jadilah generasi muda Ulul A'yun dan ulul albab yang senantiasa berzikir dan berpikir, giat ke masjid, berbaik dan berbakti kepada kedua orang tua, gemar untuk ilmu pengetahuan, bekerja keras, mandiri, gigih, bertanggung jawab dan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Sekaligus unggul dalam segala bidang kehidupan. Kaum muda muslim harus melangkah ke depan jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara damai dan berkeadaban mulia. Jauhi kekerasan dan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
luas. Jadilah generasi yang beriman dan berilmu luas dengan meraih masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi sehingga dinaikkan derajat kehidupannya oleh Allah bagaimana firman-Nya. Fa'illahu ladina amanu minkum waladina amanu ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Jadilah ayat 11. Jadilah masa depan sebagai generasi internal milenial yang beriman, berilmu, beramal saleh dan berkebahagiaan bagi umat terpilih atau khairul ummah. Ingatlah bahwa masa depan itu milik umat yang bertakwa dan bersungguh-sungguh bagaimana firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddarat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disebutkannya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Puasa Ramadan dan Idul Fitri ini, marilah semua insan berilmu beramal baik sebagai terwujud takwa dalam sepanjang hayat. Nabi mengingatkan, jika sekiranya manusia mengetahui kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam bulan Ramadan, niscaya mereka mengharap akan agar bulan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Hadis surat Ibnu Abi Dunya. Karenanya pasca Ramadan dan Idul Fitri, setiap insan muslim dapat menjadi kehidupan dengan daya akal budi yang terkekal dan terbingkai akhlak mulia sebagai cermin dari takwa dan puasa. Akhirnya malah kita beribadah kepada Allah Taala agar seluruh umat manusia, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala, diampuni dosa dan kesalahan serta kita selalu berada di jalannya guna meraih ridha serta karunia-Nya. Kita doakan agar saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya dan di kawasan lain yang nasibnya masih menderita untuk diringankan dan dibebaskan oleh Allah Taala. Segalanya kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit dan sedang terkena musibah dimanapun berada, agar diberi kesembuhan, kesabaran, keringanan dan keberkahan oleh Allah Taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia, dalam hari ini hati akan menyampaikan surat maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02 garis miring MI garis miring 1.0 garis miring Hijrah garis miring 2020 tentang wabah corona virus atau disease 2019 COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan prihatin atas wabah COVID-19 yang oleh organisasi atau WHO dinyatakan sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 menyatakan wabah COVID-19 sebagai bencana alam non-alam. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan berlangsungnya kepada bela-sungkawa kepada mereka yang meninggal dalam kasus wabah COVID-19, kepada mereka yang sakit dan sedang menjalani perawatan medis, sehingga semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Taala. Muhammadiyah mengapresiasi tenaga kesehatan dan semua pihak yang membantu penanganan COVID-19.
mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan wabah tersebut sebagai kejadian luar biasa yang harus segera dilakukan pencegahan dan tindakan secara sungguh-sungguh, masif dan berkoordinasi dengan baik. Muhammadiyah mendorong agar pemerintah meletakkan semua pihak untuk kerjasama dan bersinergi dengan langkah sosialisasi dan kebijakan yang terbuka dan komprehensif. Karena itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan maklumat sebagaimana: pertama, kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan Muhammadiyah yang melibatkan massa atau jumlah orang yang banyak, seperti pengajian, seminar, pertemuan, dan kegiatan sosial agar ditunda pelaksananya atau diselenggarakan dengan cara lain yang bersifat terbatas dan atau menggunakan teknologi informasi. Dua, kegiatan-kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan salat Jumat di masjid dan dilaksanakan dengan ketentuan berikut. A. Bagi yang sakit disarankan untuk beribadah di rumah. B. Apabila dipandang darurat, pelaksanaan salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur di rumah dan pelaksanaan salat berjamaah dapat dilakukan di rumah. Ketiga, kegiatan pendidikan Muhammadiyah dan Aisyah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah yang dikomendasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Majelis Pendidikan Tinggi Kementerian dan Perkembangan. 4. Amal usaha kesehatan agar mempersiapkan penanganan COVID-19 diselaraskan dengan protokol Kementerian Kesehatan dalam koordinasi Majelis Pembina Kesehatan yang bersinergi dengan Majelis, lembaga organisasi umum dan usaha lain. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau M3C. 3. Warga Muhammadiyah agar meningkatkan kebiasaan pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan serta mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. 6. Warga Muhammadiyah hendaknya membatasi kepergian ke tempat dan kegiatan yang beresiko penularan COVID-19 sesuai dengan hadis Nabi. Kalau Rasulullah SAW akaun ayat ini ibtalallahu azza wa jalla bi nasa bin ibadi kaija kami pun di fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a abin wa antum ya fala taqiru artinya Rasulullah SAW bersabda, kaum atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dan keluar kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila bala itu berjangkit di negeri kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Akhirnya untuk berbaik ibadah pada sama berdoa Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa min kalimatihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyika Muhammadin tahir zaki wa ala ali tayyibin wa ashabil taqin. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun faqadil hajat ya rabbil alamin. Allahumma rabbana la tuzighna ba'da hajatana rabbana la tuqrahmatan innaka tawwab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zikral ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qarraba wa rahmatan inna wa rabbika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'ana ibadatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min al-karamah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum. Apa tuh di situ tuh Mate itunya. Mate. Ketemu liganya 3. Duduk Ayo, kursi Mbak, apa Teh. sini bahannya? Jadi nyaman Sini. mengamera di sini Nena. Pak, duduk kursi sini. Nyaman beritaan. Jauh tuh wet, dah. Semua jalan, semua jalan. Di tempat juga enggak. Kalau nak Nato. Saya belum. Halo kasih lagi. Nah, sama. Saya belum. No, lo kemana aja? Nah, Kepala di duduk. No. duduk sini, Pak. Aman di duduk. Kita keluar. Behiri bukan marabahan. Sudah kita. Pukul lilin. Video. Kakak. Belum. Kalau yang mana? Belum. Kalau kak. Kirim lagi nokan. Itu kena dieditnya ay. Belum. Yang halus di dalam. Dalam makalah. Ke sini kayak enggak tuh. Mungkin Kak. Salaman. Bahagianya. Kita salaman. Kena video call aja. Cabut gimana? Betul nyora ya? Gaib ya. Kena dikirim aja. Cium. Udah nih lu Ya, cium. Ini lu video. Ayo lagi. Buyut. Abi belum abi mana abinya? Tapi lagi. Udah kamu kamera. Tukang kamera. Salim Mabe. Abi. Guring orang guring. Tapi gak kainan. Mana sih rumah gak jolor? Pagi dulu kita foto-foto sini. Jalan ulur. Sejam setengah kayaknya bila ada cocok kita. Jadi kalau pindah lama sore istrinya. Kirim ke Marabahan. Nyana video call tadi ada kamana apa? Jadi edit juga kayak lupa kita foto di situ. Sini. Di situ aja nah. Kan ada sampai bahas ulang kita